never slow up, no I don't take shit, I got no. Melihat kualitas Bentozer, akun Twitter Porosha Langit menilai Pratama Arhan cocok membela Wesham Ham AFC. Sebab, lemparan roket ala Pratama Arhan laku alias sering digunakan di Wesham Ham AFC. Arhan bisa nih main di Wesham Ham AFC, tulis akun Twitter Porosha Langit yang kemudian diunggah ulang akun TikTok King_Indo. Bagi yang belum tahu, Wesham Ham AFC memang mengandalkan lemparan ke dalam sehingga senjata alternatif, sehingga mereka berhasil promosi ke kasta keempat Liga Inggris 2023-2024. Akibat fenomena yang dibuat Wesham Ham Football League selaku operator kompetisi kasta kedua, ketiga dan keempat, melarang pemain-pemain untuk menggunakan handuk sebelum melakukan lemparan ke dalam. Larangan itu dibuat agar waktu pertandingan bisa lebih efisien. Gara-gara Manchester United, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan disebut cocok gabung klub kasta keempat Liga Inggris, Wesham Ham AFC. Sekadar diketahui, Wesham Ham AFC berkesempatan menghadapi Manchester United di tur pramusim 2023-2024 yang dilangsungkan di Snapdragon Stadium, Rabu, 26 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Banyak orang yang memprediksi Manchester United akan menang telak atas Wesham Ham AFC. Selain karena kualitas kedua tim yang jauh levelnya, Manchester United baru saja menang 2-0 atas Arsenal. Sementara itu, Wesham Ham AFC justru baru saja dibantai Chelsea 0-5. Namun, keputusan tidak populer dibuat pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad Manchester United U21, tim yang mentas di Premier League 2. Dari daftar pemain yang diturunkan, hanya ada satu personel senior. Personel yang dimaksud adalah mantan bek Manchester United di periode 2006 hingga 2015, Johnny Evans, yang kini berusia 35 tahun. Singkat kata, pemain-pemain Manchester United gagal menyaingi Wesham Ham AFC sehingga kalah 1-3. Gol kedua Wesham Ham AFC yang dicetak Aaron Hayden pada menit 36 menarik perhatian. Saat itu, bek tengah Wesham Ham AFC, Bentozer, melepaskan lemparan roket ala Pratama Arhan. Bola hasil lemparan Bentozer disundul salah satu pemain Wesham Ham AFC, sehingga menciptakan kemelut. Bola kemelut itu yang akhirnya dimanfaatkan Aaron Hayden untuk merobek gawang Manchester United lewat sundulan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya sudah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Wormoed sebagai Dirtek PSSI yang baru. Pelatih 62 tahun itu sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 bulan. Tugas utama Wormoed adalah mendampingi Bima Sakti dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu, soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba, Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi. Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Enggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. PSSI sudah resmi menunjuk Frank Wormoed sebagai Direktur Teknik PSSI. Penampilan apik Egy Maulana Fikri diyakini membuat dirinya bisa kembali ke timnas Indonesia.
namanya sempat terpinggirkan setelah tampil buruk. Di sisi lain, timnas Indonesia, Elkan Bagot, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela supporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Bagot yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena, di laga pramusim 2023 hingga 2024. Elkan Bagot bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felistoway Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Bagot juga bermain 45 menit. Ketika Ipswich Town menang 2-1 atas Preston North End tengah pekan lalu, Elkan Bagot mentas 7 menit. Terbaru pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB, pemegang 16 caps bersama timnas Indonesia itu bermain 83 menit saat sang tim tumbang 1-2 dari klub kasta ketiga Liga Inggris, Stevenage. Kelar pertandingan, beragam pujian ditujukan kepada Elkan Bagot. Di akun Instagram Ipswich Town, ada yang menyebut skill bertahan Elkan Bagot lebih hebat ketimbang mantan kapten Manchester United, Harry Maguire. Elkan lebih baik ketimbang Maguire, tulis akun Rudi Mustafa 14. Selain pujian, hinaan juga diterima Elkan Bagot. Salah satu supporter Ipswich Town asal Inggris merendahkan kualitas bek 19 tahun tersebut. Supporter Ipswich Town lain asal Inggris memberi pembelaan kepada Elkan Bagot. Ia optimistis Elkan Bagot akan terus berkembang. Menarik menanti kelanjutan karir Elkan Bagot. Kieran S1MCH Pronunciation Kena mengindikasikan akan meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2023. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, memberikan reaksi atas prestasi pemain keturunan Justin Hubner yang baru-baru ini menjadi kapten Wolves U21. Melalui akun Instagramnya, Justin Hubner mengunggah foto ketika dirinya mengenakan ban kapten serta memimpin Wolves U21 memasuki lapangan. Berkata sedikit tapi telah melakukan hal yang paling banyak, tulisnya dalam keterangan postingan. Sontak unggahan ini langsung diserbu netizen Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata satu pemain skuad Garuda juga ikut merespons, ia adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri memberikan reaksi singkat dengan emoji api. Gelandang yang berkarier di FC Utrecht itu tampak mendukung Hubner. Pemain keturunan, Justin Hubner seakan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dirinya sudah menutup pintu untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Belum lama ini, Justin Hubner membagikan potret ketika ia membela klubnya Wolves U21. Bek berusia 19 tahun ini pamer karena menjabat kapten. Dalam postingannya tersebut, Hubner mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air. Beberapa masih membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Mengejutkannya komentar itu dibalas oleh Justin Hubner. Bek berusia 19 tahun ini memberikan reaksi mengejutkan dengan menuliskan emoji wajah tidak bersemangat. Artinya dengan ini, Hubner tampaknya sudah menutup pintu untuk menjalani naturalisasi bersama timnas Indonesia. Apalagi ia juga pernah menolak untuk melanjutkan proses tersebut. Maka dari itu, warganet harus segera melupakan Hubner yang tampak fokus bersama Wolves U21. Ditambah ia juga sempat mendapatkan panggilan tim junior Belanda. Timnas Indonesia sendiri kini punya pemain yang tak kalah apik di lini belakang. Skuad Garuda memiliki Jordi Amat serta Elkan Bagot. Selain itu ada juga Rizky Ridho yang kokoh menjadi palang pintu pertahanan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak ragu luangkan waktunya untuk menonton laga Persija versus Bayangkara FC pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024, di mana penyerang sadis macan Kemayoran yakni Marco Simic boyong 2 gol. Shin Tae-yong melihat langsung Persija comeback dengan balas 4 gol usai kebobolan terlebih dahulu oleh Enrique pada menit ke-6, Marco Simic beri 2 gol balasan dari total skor 4-1. Marco Simic penyerang asal Kroasia yang akhirnya kembali ke Persija usai musim lalu hengkang tunjukkan tajinya sebagai bomber top di Liga 1. Selain itu Shin Tae-yong juga mengamati banyak sosok dalam laga Persija versus Bayangkara FC, termasuk para bintang timnas Indonesia. Ada sosok bek tangguh Rizky Ridho, penyerang Witan Sulaiman, hingga Dendi Sulistiawan di Bayangkara FC. Dari laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Palestina dan Argentina, skuad Garuda belum buat 1 gol sama sekali.
PR besar Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia jadi sorotan publik, karena belum temukan sosok Gahar.